Tangis bos tekstil Sritex terpaksa PHK 10 Udah 11 tahun tidak pernah di WhatsApp atau dipanggil lagi. Teriknya matahari tidak menyurutkan semangat para pencari kerja. Kembali lagi, semoga lantunan lagu dari band punk. Kabur aja dulu, seperti video yang teman-teman lihat ya, yang sedang marak dibicarakan atau trending topik di media sosial, terutama di Twitter, dan menjadikan aksi beberapa mahasiswa dan masyarakat untuk demo, meluapkan keresahan mereka yang mungkin beberapa kebijakan pemerintah yang merugikan banyak masyarakat sekarang ini, terutama di Indonesia ini. Saya di sini akan bicara sesuai fakta atau pengalaman saya pribadi dan sesuai ilmu yang saya miliki. Jadi gini teman-teman ya, kabur aja dulu ya. Intinya bagi mungkin beberapa lulusan S1 atau S2 atau bahkan ada yang SMA itu mungkin sangat kesulitan, maksudnya seperti itu ya, kesulitan mencari kerja di dalam negeri sehingga untuk memilih kabur aja dulu, yaitu bekerja di luar negeri, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Tapi di sini saya berbeda pendapat, teman-teman ya. Pendapat saya sah-sah saja kabur aja dulu ya. Yang penting teman-teman mempunyai skill yang maksimal, teman-teman ya. Sekali lagi, teman-teman harus mempunyai skill yang maksimal. Soalnya apa, teman-teman? Di luar sana itu ya, mungkin bisa di Eropa atau di Asia, negara tetangga, Asia Tenggara, mungkin ada di Cina atau di Hong Kong ya, dan Korea Selatan mungkin, yaitu yang banyak beberapa TKW, TKI yang bekerja di sana, teman-teman. Tapi kebanyakan teman-teman ya, beberapa pengalaman saya yang saya ketahui, ketika kita memutuskan untuk bekerja di luar negeri dan kita tidak mempunyai skill, ya mungkin di sana, ya mohon maaf tanpa merendahkan profesi ini ya, akan menjadi ART teman-teman ya, asisten rumah tangga. Jadi menurut saya ya nggak ada pengalamannya teman-teman. Ketika dibawa ke Indonesia dalam negeri ya, mungkin kalau teman-teman ada yang bisa menabung uangnya selama kerja di luar negeri dan membuka usaha di dalam negeri nggak masalah. Tapi ketika tujuannya itu hanya untuk mencukupi kebutuhan dan ketika sudah lampau usia kembali ke dalam negeri, tidak ada pengalaman apa-apa yang diraih di luar negeri, teman-teman. Jadi menurut saya banyak opsi ketika kita memutuskan untuk pergi ke luar negeri ya. Kecuali kalau memang notabene kita itu skillnya sudah luar biasa, kita bisa bersaing di luar negeri dan bahkan Eropa, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk bekerja di luar negeri, itu harus mempunyai skill atau kemampuan diri yang maksimal sehingga bisa bersaing di luar negeri. Dan saya punya beberapa pengalaman ya. Jadi gini teman-teman, pengalaman saya teman-teman ya, saya tanpa privilege, tanpa orang tua yang pintar, bisa berkembang menjadi wirausaha atau usaha sendiri. Dan saya dulunya mantan karyawan, teman-teman. Soalnya gini teman-teman, saya kira bagaimanapun negara ini terjadi, bagaimanapun kebijakan pemerintah terjadi, itu kalau menurut saya pribadi, bagi masyarakat seperti kita ini teman-teman ya, itu tidak ngefek teman-teman. Mungkin ada beberapa dampaknya, tapi kalau nggak kalian sendiri, kalau nggak kita sendiri yang merubahnya, pemerintah nggak bisa merubah. Mungkin kebijakannya aja yang lebih enak gitu teman-teman ya. Tapi kembali lagi, itu kembali ke diri kita masing-masing ya, sukses atau tidak sukses, enak atau tidak enaknya pekerjaan itu, tinggi atau tidak tinggi pekerjaan yang teman-teman raih. Jadi menurut saya itu kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin ya teman-teman, dengan adanya tagar atau hashtag kabur aja dulu, itu bukan hanya sulitnya mencari kerja ya teman-teman, tapi juga minimnya gaji buruh atau karyawan di Indonesia ini kalah bersaing dengan negara-negara tetangga, teman-teman. Itulah yang menjadi mungkin tagar atau keresahan masyarakat sehingga menjadi demo besar-besaran kemarin, teman-teman ya. Tapi teman-teman, sekali lagi menurut saya pribadi, kalau nggak teman-teman sendiri yang merubah, pemerintah itu perannya sedikit, teman-teman ya. Kalau kita notabene tidak punya privilege, ya ayolah kita menjadi bijak atau yang dewasa, jangan FOMO ya. Jadi kita bisa, jangan gengsi dulu, kita bisa untuk
mencoba melamar di perusahaan-perusahaan kecil ya teman-teman, sehingga di perusahaan kecil tersebut teman-teman bisa mengembangkan skill ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bekerja di perusahaan yang kecil itu banyak pengalaman teman-teman daripada perusahaan besar. Soalnya apa? Karena perusahaan kecil itu kerjanya fleksibel teman-teman ya. Jangan teman-teman langsung berpikiran, saya S1 L2 kok bekerja di perusahaan kecil dan saya kok jobnya kok nggak satu aja, kok banyak. Ya itu teman-teman dengan jobnya itu fleksibel, ya itu teman-teman bisa memaksimalkan pengalaman di situ teman-teman. Kalau sudah teman-teman punya pengalaman yang banyak, teman-teman bisa melamar di perusahaan-perusahaan yang lebih besar teman-teman. Toh juga perusahaan itu pasti persyaratnya ada minimal pengalaman kerja 2 tahun teman-teman ya. Asalkan jangan kelewatan teman-teman, jangan stay di situ teman-teman ya. Jadi kita bisa belajar atau mengambil pengalaman di perusahaan-perusahaan kecil itu teman-teman ya. Seperti saya teman-teman, saya dulu juga bekerja di bank swasta yang notabene itu masih BPR teman-teman ya. Jadi menurut saya teman-teman, saya tidak menyalahkan untuk hashtag kabur aja dulu, tapi kita haruslah bijak teman-teman ya. Sekali lagi kita harus bijak mengambil sikap, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Fokuslah kepada kembangkanlah skill teman, fokuslah kepada kalau memang jiwa-jiwa pengusaha, fokuslah untuk merintis usaha sendiri teman-teman dan belajar dan terus belajar dan banyakkan relasi teman-teman ya. Sekali lagi, network relasi itu sangatlah penting dan fokus pada tujuan teman-teman ya. Teman-teman harus punya goal yang jelas teman-teman. Seperti itu teman-teman. Soalnya apa? Teman-teman pasti kebanyakan cita-cita teman-teman kalau punya cita-cita pengusaha atau business owner, teman-teman itu kita bisa belajar dari contoh film namanya Kerasakti ya teman-teman, yang dipimpin oleh gurunya Tom Sang-chong teman-teman ya. Jadi Tom Sang-chong dan murid-muridnya mempunyai visi yaitu mencari kitab suci di barat teman-teman. Padahal gurunya itu nggak punya skill apa-apa, tapi dia mempunyai visi yang jelas teman-teman ya. Dan 3 muridnya itu mempunyai peran yang sama dan tidak lupa yaitu kudanya teman-teman ya, yang ditunggangi oleh Tom Sang-chong itu teman-teman. Jadi yang pinter bela diri yaitu Kerasakti, dan yang berbakti yaitu Wuching ya, dan yang banyak kata-kata mutiaranya yaitu Cupatke teman-teman. Dia punya peran semua teman, kompleks teman-teman ya. Tapi tanpa gurunya tidak punya visi yang jelas, jadi nggak bisa berjalan teman-teman ya. Jadi itu adalah kiasan atau gambaran bahwasanya apapun itu kita menjadi business owner harus mempunyai visi yang jelas atau goal yang jelas teman-teman, impian teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengendalikan atau mempunyai partner kerja. Maksudnya dalam artian teman-teman tidak harus mempunyai skill semuanya, teman-teman, tapi mempunyai visi dan goal yang jelas teman-teman ya. Itulah fungsinya business owner teman-teman ya, bisa mengendalikan semuanya teman-teman. Tapi tanpa mereka semua yang punya skill dan kemampuan yang berbeda-beda, tetap tidak bisa jalan teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi menurut saya kabur aja dulu itu tidak salah ya, tapi berisiko teman-teman ya. Dan tinggal di Indonesia itu juga tidak salah teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa atau sadar harus mempunyai skill dan kemampuan yang maksimal teman-teman ya. Soalnya apa? Di luar sana itu sangatlah berisiko kalau teman-teman tidak mempunyai skill atau kemampuan di atas rata-rata. Kenapa kalau saya bilang seperti itu harus mempunyai kemampuan di atas rata-rata? Di sana teman-teman banyak orang yang di seluruh penjuru dunia itu juga mencari kerja di luar negeri teman-teman, dan itu kemampuannya itu luar biasa teman-teman. Mengutip dari salah satu channel YouTube teman-teman ya, bahwasanya IQ atau mindset di Indonesia itu kurang bersaing daripada mindset di daerah Eropa atau di luar negeri sana teman-teman ya, masih minim. Kalau kita tidak bisa mempunyai mindset yang baik dan mungkin langsung nekat untuk ke luar negeri ya, itu sangat berisiko teman-teman ya. Jadi kalau ada apa-apa di Indonesia atau di negara kita masih punya keluarga teman-teman. Tapi kalau ada apa-apa di luar negeri ya, seperti banyak hal berita-berita yang dulu teman-teman, kita tidak bisa apa-apa teman-teman. Sangat berisiko.
Tapi juga tidak salah juga kalau teman-teman memilih untuk di luar negeri, tapi teman-teman sudah mempunyai cukup modal atau kemampuan yang bisa bersaing di luar negeri, teman-teman. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.